Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama tentang akhlak. Yang pertama ada pengertian dan ruang lingkup akhlak, yang kedua ada pembagian akhlak, dan yang ketiga ada pembinaan akhlak. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian akhlak. Akhlak merupakan sebuah sistem yang dapat mengatur tindakan dan pola sikap manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Akhlak juga berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dilakukan dengan sengaja, yang muncul dari dorongan jiwa secara spontan. Yang kedua, ada ruang lingkup. Akhlak tidak memiliki pembatasan, melainkan mencakup semua kegiatan, usaha, dan upaya manusia, yaitu dengan nilai-nilai perubahan. Ruang lingkup akhlak mencakup tentang hubungan terhadap sesama manusia, juga hubungan hamba terhadap Allah. Ruang lingkup akhlak dalam Islam adalah seluas manusia itu sendiri yang sesuai diaplikasikan fi kulli al-makan wa fi kulli al-zaman. Dan yang kedua ada pembagian akhlak. Pembagian akhlak ini terbagi menjadi dua, yaitu akhlak mahmudah atau terpuji, yang kedua akhlak mazmumah atau tercela. Akhlak mahmudah itu sendiri yaitu akhlak ini mengaca pada sehatnya jiwa dan hati, tahu akan kesalahan diri manusia. Terus yang kedua yaitu ada akhlak mazmumah atau tercela. Akhlak ini yang dimaksud adalah perilaku yang mengikuti nafsu yang condong pada perbuatan-perbuatan yang tercela. Yang ketiga ada pembinaan akhlak. Pembinaan akhlak di sini yaitu suatu usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan melalui usaha sendiri dalam rangka mengembangkan akhlak para manusia agar mereka mempunyai akhlak yang mulia dan memiliki kebiasaan yang terpuji, atau dengan kata lain, manusia diharapkan bisa menjadi pribadi yang berakhlakul karimah. Ya, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi yang kedua, yaitu sumber-sumber ajaran agama Islam. Yang pertama ada Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijtihad. Al-Quran secara bahasa berarti bacaan, sedangkan selain kata Al-Quran, ada juga sebutan bagi Al-Quran, yaitu kata Alkitab. Menurut bahasa, Alkitab adalah tulisan, sesuatu yang tertulis tetapi sudah menjadi umum di dalam ajaran Islam untuk nama Al-Quran, yaitu kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebenaran Al-Quran di sini berarti landasan, di mana Abdul Wahab Khalaf Mardias Gufron 2009 mengatakan bahwa kebenaran Al-Quran itu terletak pada kebenaran dan kepastian isinya, yang sedikit pun tidak ada keraguan atasnya. Adapun beberapa bukti dari kemujizatannya Al-Quran antara lain, yang pertama, Al-Quran terdapat ayat-ayat yang berisi tentang kejadian-kejadian yang akan terjadi di masa mendatang, dan apa-apa yang telah tercantum di dalam ayat-ayat tersebut adalah benar adanya. Yang kedua, Al-Quran terdapat fakta-fakta ilmiah yang ternyata dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan pada zaman yang semakin berkembang. Yang kedua ada As-Sunnah. As-Sunnah menurut bahasa artinya cara atau sistem, baik cara Nabi Muhammad atau juga lawan dari bid'ah. Sedangkan menurut istilah, As-Sunnah adalah apa yang dibebaskan oleh Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, maupun pengakuan. Kebenaran As-Sunnah berulang-ulang Allah memerintahkan kita di dalam Al-Quran agar kita taat kepada Allah dan juga kepada Rasulnya. Di samping itu, di dalam Al-Quran sendiri kita dapat perintah-perintah, akan tetapi disertakan bagaimana pelaksanaannya, seperti misalnya perintah sholat, puasa, dan sebagainya. Dalam hal yang demikian,
Tidak lain kita harus melihat kepada as-sunnah. Yang ketiga ada ijtihad. Secara etimologi, ijtihad diambil dari akar kata dalam bahasa Arab, yaitu jahada, yang bentuk masdarnya ada dua bentuk. Yang pertama yaitu al-jad, yang berarti al-masyaqat atau kesulitan dan kesusahan. Ijtihad adalah masdar dari fi'il mayithada. Ijtihad berarti usaha maksimal untuk mendapatkan atau memperoleh sesuatu. Macam-macam bentuk ijtihad menurut jumhurul ulama yaitu ada dua. Yang pertama, menurut Muhammad Abu Jahro, dari segi bentuk karya ijtihad yaitu ijtihad istinbati dan ijtihad habiki. Dari segi metodenya, menurut Ad-Duwailibi dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu al-ijtihad al-bayani, al-ijtihad al-qiyasi, al-ijtihad al-istislahi. Pembagian di atas disempurnakan oleh Muhammad Taqi al-Hakim dengan mengemukakan alasan di antara al-jami wa al-mani. Menurut ijtihad itu dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ijtihad al-aqli dan ijtihad syara'. Yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan materi tentang toleransi antar umat beragama. Yang pertama ada pengertian dan konsep toleransi umat beragama menurut Islam. Yang kedua ada problematika kehidupan umat beragama. Dan yang ketiga ada upaya mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Pengertian toleransi itu sendiri secara umum ialah sikap saling menghargai, menerima, menghormati keberagaman budaya. Toleransi beragama memiliki arti sikap lapang dada seseorang untuk menghormati dan membiarkan pemeluk agama untuk melaksanakan ibadah mereka menurut ajaran dan ketentuan agama masing-masing. Konsep toleransi antar umat beragama antara lain yaitu seperti cara agar kebebasan beragama dapat terlindungi dengan baik bagi setiap individu. Kebebasan dan toleransi merupakan 2 hal sering mengabaikan aspek toleransi. Mereka berusaha untuk merukunkan perbedaan di tengah masyarakat dengan cara memaksakan toleransi, akan tetapi membelenggu kebebasan. Toleransi dan kebebasan merupakan 2 hal yang harus berjalan beriringan, senada dengan seirama. Untuk dapat memperbandingkan keduanya, pemahaman yang benar mengenai kebebasan beragama dan toleransi antar umat beragama merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua ada problematika kehidupan umat beragama. Salah satu problematika pada kehidupan beragama itu antara lain konflik antar umat beragama. Konflik antar umat beragama muncul sejak dulu. Terjadi karena perbedaan konsep yang dijalankan oleh pemeluk agama itu sendiri. Munculnya penilaian satu kelompok dengan kelompok lainnya menjadi pemicu konflik umat beragama. Setiap orang boleh memiliki pendapat atau penilaian sendiri, tetapi alangkah baiknya kita tidak memprovokasi atau terprovokasi oleh orang lain supaya konflik dapat berkurang. Konflik antar umat beragama yang berkepanjangan ini, jika terus dibiarkan, akan menjadi petaka yang cukup besar yang dapat mengancam kesatuan bangsa. Yang terakhir ada upaya Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin terdiri atas 2 kata, rahmat yang berarti kasih sayang, dan lil alamin yang berarti seluruh alam. Makna Islam rahmatan lil alamin adalah Islam yang kehadirannya di tengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun alam semesta. Konsep rahmatan lil alamin yang benar adalah konsep yang menyebarkan kebaikan,
rasa sayang, cinta, dan kedamaian bagi seluruh umat manusia, serta membantu memberikan solusi bagi persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Konsep rahmatan lil alamin sejatinya mempertimbangkan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, sekaligus mempertimbangkan hubungan sesama manusia dan alam. Pemberian edukasi mengenai pemahaman rahmatan lil alamin yang benar harus ditanamkan agar dapat membuka pandangan masyarakat terhadap segala kesalahpahaman yang terjadi pada setiap konflik di Indonesia maupun dunia yang mengatasnamakan Islam. Baik, materi yang terakhir, di sini saya akan menjelaskan Islam dalam politik. Yang pertama ada pengertian politik Islam, tujuan politik Islam, prinsip-prinsip politik Islam, dan yang terakhir ada kontribusi agama Islam dalam perpolitikan nasional. Di sini saya akan menjelaskan pengertian politik Islam. Politik dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah siyasah. Siyasah berasal dari yang diterapkan pada pengurusan dan pelatihan gembala, lalu digunakan dalam pengaturan urusan manusia. Secara singkat, makna politik dalam Islam ialah pemeliharaan atau riayah, perbaikan atau islah, pelurusan atau takwim, pemberian arah petunjuk atau irsyad, dan yang terakhir ada pendidikan atau ta'dib. Tujuan politik Islam itu sendiri terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada keimanan, menjaga keimanan sesuai prinsip yang disepakati para ulama, keadilan masyarakat, melaksanakan proses pengadilan ketika terjadi perselisihan, melindungi HAM, semua manusia memiliki hak untuk dilindungi dan mendapat hukuman apabila melanggar hak-hak tersebut. Keamanan, menjaga keamanan antar daerah serta keamanan negara dari serangan negara lain. Selanjutnya ada kejujuran, membangun pekerja yang jujur dan efisien. Menjaga nama baik Islam, memperjuangkan nama baik Islam ketika ada yang menghina ataupun menyebarkan fitnah. Dan yang terakhir, dari tujuan politik Islam yaitu ada keuangan. Dalam berpolitik, harus bisa mengelola keuangan pribadi dan negara agar tertata. Yang ketiga ada prinsip politik Islam. Yang pertama ada keadilan seperti yang dijelaskan dalam Quran surat An-Nahl ayat 90. Allah memerintahkan sikap adil dan mengancam hukuman bagi yang melanggar. Yang kedua ada amanah, ada perkataan bagaimana mungkin rakyatnya terpelihara bila pemeliharaannya sesat. Maka dari itu dalam politik Islam salah satu prinsipnya adalah amanah. Yang ketiga ada kebebasan, warga negara diberi kebebasan berpikir serta memilih, namun kebebasan bukan berarti tanpa konsekuensi. Yang keempat ada musyawarah. Dalam Quran surat Asy-Syura ayat 38 dikatakan bahwa urusan manusia diputuskan secara musyawarah. Hal ini juga berlaku bagi para pemimpin agar bermusyawarah dengan anggotanya. Yang kelima ada kebinekaan dan kebangsaan, keanekaragaman ras, budaya, bahasa, dan juga agama termasuk poin penting dalam politik Islam. Seperti dalam Quran surat Ar-Rum ayat 22. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Dan yang terakhir ada perdamaian, damai perpolitikan. Suatu negara dapat berjalan dengan baik atau lancar apabila rakyatnya merasakan kedamaian. Hal ini berhubungan dengan ajaran Islam yang seringkali disebut agama damai. Sebab kata Islam sendiri berasal dari as-salmu yang artinya damai.
Ya, materi terakhir dari Islam dalam berpolitik yaitu kontribusi umat Islam dalam perpolitikan nasional. Yang pertama, proklamasi kemerdekaan. Umat Islam ikut serta dalam upaya memerdekakan Indonesia sejak zaman kerajaan Pancasila. Kelahirannya didasari oleh umat-umat Islam. Regulasi perundang-undangan sampai saat ini